Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih kepada dosen yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti presentasi proposal tugas akhir saya. Judul penelitian ini penerapan machine learning untuk prediksi kepuasan pengguna aplikasi layanan publik berbasis mobile. Penelitian ini saya susun sebagai bagian dari cara penyusunan program studi sistem informasi. Dalam presentasi ini, saya akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, literatur review, cara kerja sistem, keunggulan metode, hingga capaian atau outcome dari penelitian ini yang saya ajukan. Di era digital saat ini, layanan publik mengalami transformasi besar melalui integrasi teknologi informasi. Pemerintah Indonesia telah mendorong digitalisasi layanan melalui berbagai aplikasi mobile seperti Peduli Lindungi, Smart Lapor, iKTP, dan banyak lainnya. Namun, keberhasilan digitalisasi bukan hanya diukur dari jumlah aplikasi, melainkan dari tingkat kepuasan pengguna dalam mengakses layanan tersebut. Beberapa laporan menunjukkan bahwa pengguna seringkali mengeluhkan antarmuka yang tidak user-friendly, bug teknis, atau respon layanan yang lambat. Sayangnya, pendekatan konvensional dalam mengevaluasi kepuasan ini seringkali bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah keluhan muncul. Karena itu, dibutuhkan pendekatan prediktif di mana kita dapat memanfaatkan data untuk memperkirakan potensi penurunan kepuasan sejak dini. Teknologi machine learning hadir sebagai solusi untuk membangun model prediksi berdasarkan data historis perilaku dan persepsi pengguna. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk mendukung tata kelola layanan publik berbasis teknologi yang lebih responsif. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara memprediksi tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi layanan publik berbasis mobile? Kedua, faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pengguna berdasarkan data yang tersedia? Dan ketiga, metode machine learning apa yang paling tepat dan akurat untuk membangun model prediksi tersebut? Rumusan masalah ini akan menjadi arah dari seluruh proses penelitian, mulai dari desain sistem, pemilihan data, hingga validasi model. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan model prediksi kepuasan pengguna berbasis machine learning. Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi variabel-variabel penting yang memengaruhi kepuasan pengguna, misalnya kecepatan akses, kesesuaian fitur, kemudahan navigasi, dan sebagainya. Dengan hasil ini, saya berharap bisa memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan aplikasi publik yang lebih berorientasi pada kebutuhan dan preferensi pengguna. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh pengembang, stakeholder, maupun pembuat kebijakan dalam merancang strategi perbaikan layanan digital secara lebih terarah. Saya telah melakukan kajian pustaka terhadap 5 jurnal internasional bereputasi yang relevan dengan topik ini. Pertama, jurnal dari Zhang di tahun 2021 membahas pendekatan machine learning dalam memprediksi kepuasan pengguna aplikasi e-government. Mereka menggunakan random forest dan mendapatkan akurasi yang tinggi. Kedua, penelitian oleh Kumar di tahun 2022 memfokuskan pada prediksi keberhasilan aplikasi mobile berdasarkan parameter user review, rating, dan retensi. Ketiga, Chen di tahun 2020 menggunakan metode random forest untuk memprediksi tingkat retensi pengguna pada aplikasi edukatif berbasis mobile, menunjukkan bahwa atribut UX memiliki korelasi tinggi. Keempat, studi oleh Rahim di tahun 2021 menganalisis kepuasan pengguna pada aplikasi publik berbasis mobile dan menyarankan integrasi AI sebagai tool evaluasi. Dan terakhir, Li dan Choi di tahun 2019 membangun kerangka kerja evaluasi layanan digital berbasis data yang menggabungkan teknik klasifikasi dan clustering untuk mengelompokkan perilaku pengguna. Dari kelima jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan machine learning semakin banyak diterapkan dalam konteks analisis layanan publik digital, dan hasilnya cukup signifikan. Hal ini semakin memperkuat urgensi dan originalitas dari penelitian yang saya ajukan. Berikut adalah penjelasan cara kerja sistem yang akan dikembangkan dalam penelitian ini. Pertama, saya akan melakukan pengumpulan data, baik dari hasil survei pengguna, review di Play Store atau App Store, maupun data log interaksi pengguna. Kedua, data akan diproses melalui tahap pre-processing, termasuk pembersihan data, normalisasi, dan transformasi data kategorikal. Ketiga, dilakukan proses feature selection, menggunakan metode seperti chi-square atau PCA
untuk mengidentifikasi atribut yang paling signifikan. Keempat, data akan diolah menggunakan algoritma machine learning, terutama random forest, namun juga akan dibandingkan dengan SVM dan XGBoost. Kelima, hasil model akan dievaluasi menggunakan confusion matrix, akurasi, presisi artikel, dan erosi-ausi curve untuk mengetahui performa model secara komprehensif. Dan terakhir, visualisasi data serta hasil prediksi akan disajikan dalam dashboard atau laporan akhir sebagai bagian dari sistem evaluasi. Metode machine learning yang saya ajukan adalah random forest dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, random forest memiliki kemampuan menangani dataset besar dan kompleks tanpa overfitting. Kedua, metode ini secara otomatis memberikan bobot terhadap fitur-fitur yang paling signifikan, sehingga mendukung interpretasi hasil. Ketiga, random forest memiliki akurasi prediksi yang tinggi dan mampu menangani outlier maupun missing value lebih baik dibandingkan metode statistik tradisional. Jika dibandingkan dengan SVM atau logistic regression, random forest cenderung lebih stabil untuk data klasifikasi multi-kelas seperti kategori kepuasan pengguna. Selain itu, random forest cocok untuk penelitian ini karena dapat digunakan sebagai baseline untuk pengujian metode lain seperti XGBoost atau Ensemble Learning. Dengan demikian, saya yakin metode ini merupakan pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan penelitian. Outcome utama dari penelitian ini adalah terciptanya model prediktif yang mampu memperkirakan tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi layanan publik. Capaian lainnya adalah diperoleh insight terkait fitur-fitur apa saja yang paling berpengaruh dalam meningkatkan atau menurunkan kepuasan pengguna. Model ini nantinya dapat digunakan sebagai sistem rekomendasi atau sistem evaluasi internal oleh lembaga penyedia layanan publik. Saya juga berharap penelitian ini dapat melahirkan kerangka kerja pengembangan aplikasi yang berorientasi pada data dan berbasis user feedback. Dari sisi akademik, hasil penelitian akan didokumentasikan dalam bentuk laporan tugas akhir dan diharapkan bisa dikembangkan ke arah publikasi ilmiah, baik pada jurnal nasional maupun internasional. Penelitian ini juga bisa menjadi dasar penelitian lanjutan yang eksplorasi personalisasi layanan, prediction pengguna, dan peningkatan user engagement dalam ekosistem layanan digital publik. Demikianlah presentasi proposal tugas akhir saya mengenai penerapan machine learning untuk prediksi kepuasan pengguna aplikasi layanan publik berbasis mobile. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik digital yang lebih efektif, efisien, dan responsif. Saya sangat terbuka terhadap masukan dari saran Bapak dosen untuk penyempurnaan rencana penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.